Saudaraku, tema kita untuk Natal tahun ini adalah The Son, Sang Anak. Diambil dari Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Oke, saya bacakan buat saudara. Oke, sudah muncul saudara. Firman Tuhan berkata, Ia, yaitu Yesus, akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ia akan menjadi besar. He will be great. Bukan grow up atau mature, saudara. Tapi dia akan menjadi besar. Dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku, kelahiran Yesus bukan hanya berbicara tentang seorang bayi mungil, lucu, yang cute gitu ya saudara, yang menangis di palungan, di sebuah kandang yang sangat sederhana. Tapi kita tahu dari perikop ini menjelaskan dengan sangat jelas siapakah Yesus. Dia nggak dilahirkan dari daging. Karena sangat jelas kalau kita baca di ayat selanjutnya, bukan dari hubungan suami istri, tapi firman Tuhan berkata dari kuasa Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kita lanjutkan ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudaraku, sering menjadi pertanyaan, kenapa kalau dia anak Allah harus lahir melalui Maria dan Yusuf? Karena kita tahu dia adalah raja. Raja harus punya silsilah, saudara. Maka dia dilahirkan dari Maria dan Yusuf, tapi tidak ada peran daging sedikit pun. Karena Yesus dikandung dan dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, disebut anak Allah bukan berarti Allah bereproduksi, saudara. Disebut anak Allah karena Yesus, dia punya nature-nya Allah. Dia punya nature-nya Allah. Dia memiliki karakter Allah. Dia memiliki sifat yang ilahi. Dia kudus. Dia mencerminkan Allah. Dan yang paling penting, dia punya kuasa dan otoritas Allah di dalam dirinya. Jadi Yesus disebut anak Allah karena Yesus memiliki 100% yang dimiliki oleh Allah. Amin, saudara. Lalu mengapa Yesus yang 100% Allah harus hadir di dunia ini dalam wujud yang sama dengan manusia? Saudaraku, kita bisa beberkan beberapa alasan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita kembali lagi pada tema kita untuk tahun ini, kita bisa lihat di bacaan tadi yang pertama, saya mau ulangi lagi, supaya ini benar-benar bisa kita tangkap dengan baik. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan saudara perhatikan ini mengapa dia harus datang ke muka bumi dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudaraku, jawabannya sederhana tapi sangat penting. Yesus tidak hanya membawa keselamatan bagi kita orang percaya, tapi karena kerajaan Allah harus ditegakkan di muka bumi. Karena kerajaan Allah harus hadir di muka bumi. Makanya saudara kalau ingat pesan gembala senior kita, Pak Timotius Arifin minggu lalu, Yesus datang tidak membawa agama, dia datang membawa kerajaan Allah. Nah saudaraku, makanya kalau saudara ingat, atau kalau saudara sering berbicara dengan mungkin orang-orang di luar sana, seolah-olah kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah final destiny kita, adalah akhir dari tujuan kehidupan kita. Saudaraku mesti tahu bahwa kita percaya pada Yesus, kemudian surga adalah tempat kita, betul, tapi jangan salah, firman Tuhan juga berkata, surga itu hanya sementara, saudara, karena kita akan memerintah bersama Yesus sebagai Raja di dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Dan itu yang lebih luar biasa. He is the King.
Dia yang akan memerintah bersama-sama dengan kita, saudara. Saudaraku, kerajaan Allah berbicara tentang otoritas. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasa di dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara ingat doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya, yang mungkin sering kita sebut dengan doa Bapa kami. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, kerajaan Allah dimaksudkan untuk dialami dan dihidupi kita oleh orang-orang percaya. Kita boleh merasakan surga dalam pekerjaan kita. Ada surga dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ada surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan dunia di luar sana hari-hari ini, saudara. Kita mendengar kabar bahwa vaksin sudah masuk ke Indonesia, betul? Dan seolah-olah ini menjadi satu titik cerah pengharapan buat kita semua. Dan memang itu kenyataannya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan vaksin itu akan sampai pada kita, bukan? Kita masih belum tahu. Katanya November, Desember, Januari, kita nggak akan pernah tahu sampai kapan. Tapi kalaupun itu nanti sudah sampai pada kita, belum sampai vaksin itu sampai pada kita sudah mendengar kabar yang baru. Ternyata ada strain atau ada mutasi yang baru dari virus corona, betul? Kalau saudara ikutin berita, dari Afrika Selatan, kemudian ke Inggris, ke Uni Eropa, kemudian sampai Singapura. Waduh, orang-orang udah bilang, wah udah sampai Singapura nih. Sebentar lagi sampai Indo, sampai Indonesia, sampai Malaysia. Dan kemarin kita dengar, sudah ada di Indonesia, di daerah Jogja, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Saudaraku, kalau kita dengar kabar, kita melihat keadaan di dunia hari-hari ini. Dan kalau fokus kita di sana, kehidupan kita akan terus dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi puji nama Tuhan, The Son, dialah Yesus. Dia hadir dalam kehidupan kita dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Dan kita nggak perlu khawatir, kita nggak takut lagi. Karena ada jaminan di dalam Yesus. Nah, saudaraku, mengapa anak Allah yang maha tinggi? Nah, ini pertanyaan penting yang harus menjadi perenungan kita malam hari ini. Mengapa Son of the Highest God yang harus meninggalkan kemuliaannya, kemudian hadir di muka bumi untuk memerintah sebagai Raja Kemuliaan di muka bumi? Saudaraku, yang pertama adalah karena dia harus restore his kingdom. Dia harus menegakkan kembali kerajaan Allah. Saudara, dari awal penciptaan, kerajaan Allah ditetapkan ada di muka bumi. Kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kadang terjemahan bahasa Indonesia itu kurang mendekati, saudara, kurang tepat, gitu ya. Kalau kita lihat dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan in the beginning, God created the heavens and the earth. Jadi pada awal penciptaan, surga dan bumi itu sudah ada, saudara. Jadi pada awal penciptaan, surga dan bumi sudah ada. Dan Allah setiap kali dia menciptakan segala sesuatu yang ada di darat, dia berkata earth, di bumi ini. Tapi ketika dia menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan cakrawala, dia berkata the heavens. Dia menciptakan di the heavens. Saudaraku, pada awal penciptaan, surga dan bumi sudah menjadi satu kesatuan yang harmonis di Taman Eden. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, bagaimana manusia diciptakan pada awal penciptaan manusia, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, saya rasa mungkin Yesus nggak perlu hadir di dunia ini. Karena segala sesuatunya perfect. Surga sudah ada di muka bumi. Earth and heavens, mereka sudah dalam keadaan manis di dalam Taman Eden, saudara. Kita lihat, saudara. Bahkan kita mau lihat bahwa manusia yang pertama itu sudah memerintah bagaikan sang raja. Adam, dia memerintah dengan penuh kuasa dan otoritas. Kejadian 1 ayat 26 dan 28, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. In our image. Ini saya berikan dua terjemahan, saudara. Terjemahan baru dan Amplified Bible. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. In our image. Serupa dan segambar dengan Allah. According to our likeness. Jadi gambaran manusia yang pertama itu sudah serupa dengan Allah. Meskipun bukan Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Sudah bisa bayangkan manusia yang pertama kalau dia nggak jatuh dalam dosa, dia nggak cuma serupa dengan Allah, tapi dia punya kuasa, dia punya otoritas atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. So God created man in his own image. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tadi Pak Arifin sampaikan, fruitful and multiply. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Rule over and dominate. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, saya jadi ingat suatu kali dalam pelayanan generasi ada seorang anak muda, saudara. Cowok gitu ya, wah keren saudara, ganteng keren. Tapi rupanya dia mungkin kehilangan gambar dirinya. Dia bilang, Kak saya kesulitan cari kerja di sini. Dan ternyata betul kata teman-teman saya, kalau orang dari daerah saya, dia dari daerah Indonesia Timur, ini dia sendiri yang ngomong, rasanya sulit dapat kerjaan di sini. Apalagi kerjaan dengan posisi yang bagus. Kayaknya orang-orang seperti saya ini sulit untuk diterima dan mendapat kerjaan yang bagus. Saudaraku, saya bilang, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. According to his image. Serupa dan segambar dengan Allah. Saudaraku, satu kalimat itu membangkitkan iman dia. Dan seolah-olah gambar dirinya kembali, saudara. Dan hari ini saya bisa saksikan. Dia dengan pekerjaannya dia keliling dunia, saudara. Dia dapat kerjaan yang bagus dan kerjaannya dia membawa dia keliling dunia. Saudara harus tahu siapa kita. Nanti kalau saudara baca di rumah, ini yang iblis mau hancurkan, gambar diri kita. Ketika manusia pertama dia jatuh dalam dosa, saudara tahu nanti saudara bisa baca dalam rumah, saya cuma beri poin-poinnya aja. Tiba-tiba semuanya berbalik 180 derajat. Yang awalnya dia punya kuasa, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Yang pertama adalah iblis berkuasa atas manusia. Ingat, seketika itu Allah berkata bahwa ular, ya pada waktu itu iblis yang menggodai Hawa dan Adam. Dikatakan akan ada permusuhan dengan manusia sampai ke seluruh keturunannya. Dan yang kedua, manusia akan merasakan sakit penyakit. Betul kan? Pada waktu itu ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan wanita itu yaitu Hawa, dia akan mengalami sakit pada waktu dia mengandung. Dia akan mengalami susah payah dan dia akan mengalami kesakitan pada waktu dia melahirkan. Dan apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia harus mengusahakan hidupnya dengan susah payah. Ingat loh saudara, pada waktu itu di Taman Eden semua boleh dinikmati. Semua boleh diambil, semua boleh dikelola. Tapi sejak saat itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah dan ladang mereka menjadi terkutuk. Dan mereka harus mengusahakan dengan susah payah. Sampai Allah berfirman, dan itu akan terjadi sampai mereka menjadi debu, manusia menjadi debu. Yaitu sampai kematian manusia. Dan yang paling fatal adalah mereka harus keluar dan meninggalkan Taman Eden. Saudaraku, pada waktu itu manusia nggak hanya kehilangan otoritasnya, tapi dia juga kehilangan hubungan dengan Allah Bapa. Yesus, dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi dia datang juga untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa.
Saudaraku, perjanjian atau covenant untuk hidup dan berkuasa di Taman Eden pada waktu itu digagalkan oleh manusia. Saudara ingat, kalau saudara bikin perjanjian atau saudara bikin kontrak, perjanjian itu harus dilakukan dan ditaati oleh dua belah pihak, bukan? Harus kedua belah pihak. Satu pihak aja gagal, one prestasi, maka perjanjian itu batal, saudara. Nah, saudara tahu apa yang terjadi setelah kejatuhan manusia yang pertama di Taman Eden? Setiap apapun yang dibuat perjanjian antara Allah dan manusia, selalu ada kegagalan di pihak manusia. Selalu ada kegagalan di pihak manusia. Makanya Yesus hadir dari pihak Allah untuk merestorasi, untuk mengukuhkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Nah, saudaraku, nggak hanya hubungan ini dipulihkan, saudara dan saya juga kembali mempunyai otoritas, kuasa kerajaan Allah. Saudara ingat Paulus dalam kitab Roma berkata, karena satu orang, maka semua orang menjadi orang berdosa karena Adam. Dan juga karena satu orang, yaitu Yesus. Maka apa saudara? Karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mesti renungkan ini baik-baik. Dan ini tancapkan dalam pikiran dan hati kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus. Makanya saya tulis gini saudara. Menyadari Yesus ada di dalam hidup kita, itu adalah sebuah harta karun. Karena itu kasih karunia. Kita nggak layak. Kita seharusnya nggak layak. Itu adalah sebuah harta karun. Tapi menggunakan kuasa Yesus dalam hidup kita, itu adalah sebuah hak istimewa. Saudara, kalau saudara baca di kitab Daniel 10, di sana ceritakan bagaimana malaikat pada waktu itu menjadi kurir ya, dari Allah untuk manusia, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Tetapi apa yang iblis lakukan? Apa yang setan lakukan pada waktu itu melalui kaki tangannya, gitu ya, saya bilang di muka bumi, Raja Persia pada waktu itu. Iblis berusaha untuk menggagalkan. Iblis berusaha untuk memperlambat supaya pesan kerajaan surga itu, pesan ilahi itu nggak sampai pada manusia. Tapi saudaraku, kalau kita renungkan itu bukan hal yang mengherankan, bukan? Karena itu memang cara kerja iblis. Karena itu memang pekerjaan dan tugas iblis di dunia ini, saudara. Dia itu strateginya, dia membuat kita menunda. Dia mengintimidasi. Dia menyebarkan hoax, berita palsu, dusta. Dia mengungkit masa lalu kita dan lain sebagainya. Mengintimidasi. Tapi oleh Yesus, firman Tuhan berkata apa? Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Saudaraku, iblis dan maut tunduk di bawah kaki Yesus. Amin. Saudaraku, saya punya seorang kerabat yang anaknya lahir nggak sempurna, saudara. Dan saudara tahu keluarganya, maksud saya saudara-saudaranya, sepupunya, teman-teman, orang-orang di sekitarnya, seolah nggak membantu, nggak memberi kekuatan, tapi justru mengintimidasi. Ya kan? Dikatakan, kamu ingat loh, dokter sudah bilang, ini kalau nanti dia bertumbuh, mungkin dia nggak akan bertumbuh normal. Dia nggak akan sempurna. Dia mungkin akan cacat. Karena dia sudah cacat sejak lahir dan lain sebagainya, saudara. Tapi puji nama Tuhan. Kedua orang tuanya mereka cuma takut pada Tuhan. Mereka nggak takut dengan apa kata dunia. Dan hari ini saudara saya bisa menyaksikan. Dia nggak cuma memiliki pendidikan yang tinggi, saudara. Dia punya master degree, dia nggak cuma S2. Tapi dia juga dipercaya dalam pekerjaan yang tinggi. Dia menjadi manajer di salah satu perusahaan finansial, saudara. Luar biasa. Saudara mesti ingat, kita bukan apa kata dunia tentang kita. Kita adalah apa kata firman Tuhan tentang siapa kita. Karena iblis, pekerjaan iblis, dia akan berdusta. Dia akan mengintimidasi.
Dia akan mengungkit masa lalu kita. Dia akan memberikan tekanan. Dia akan memberikan kekhawatiran. Dia akan memberikan ketakutan. Saudaraku, yang kedua, mengapa Yesus harus hadir di muka bumi ini? Supaya ketika Yesus memulihkan kehidupan kita dan Dia tinggal di dalam kita, kehidupan kita bisa menceritakan dan memancarkan terang Kristus. Saudaraku, Yesus hadir sebagai Adam yang kedua karena Adam yang pertama dan seluruh keturunannya, saudara dan saya juga, gagal merepresentasikan gambar Allah di dalam diri kita. Saya ajak saudara untuk melihat Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, kita mesti tahu bahwa kita hari hidup bukan karena kita sendiri, tapi karena Kristus yang hidup dalam kita. Saudaraku, kalau bukan karena Yesus, saya nggak mungkin hari ini berdiri di sini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara di hadapan saudara, mengajar di kelas-kelas pemuridan, nggak mungkin saudara. Saya ingat sebelum saya bertobat, bahkan waktu saya remaja, saya orangnya pemalu. Saya seolah nggak punya gambar diri. Saya nggak tahu siapa saya, apa talenta saya. Saya ingat suatu saat, pada waktu saya SMA, ya kita ada study tour gitu saudara. Dan kita harus kumpul, saya dari kota Solo, kita harus kumpul di kota Yogyakarta. Waktu itu kira-kira 2 jam perjalanan saudara. Nah pada waktu di sana kita kumpul, kita bikin circle gitu saudara. Ya, teman-teman yang mau study tour dari sekolah-sekolah lain. Saudara tahu kita diminta untuk memperkenalkan diri satu persatu. Hanya untuk perkenalan diri aja saya nggak berani saudara. Saya waktu itu diantar oleh supir ayah saya. Pada waktu mau perkenalan diri, dah mau sampai pada saya tahu saudara, saya keluar. Saya bilang sama supir saya, yuk kita pulang. Balik lagi saudara. Jadi supir saya waktu juga geleng-geleng nganter 2 jam cuma untuk datang sebentar balik lagi. Acara belum dimulai. Saya begitu takut, saya begitu malu. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, kehidupan saya berubah 180 derajat. Saya tahu siapa yang ada dalam diri saya. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Saudaraku, saya sadar bukan hanya saya dipulihkan, tapi saya sadar bila kehidupan saya yang dipulihkan, saya boleh memberitakan kabar baik. Saya boleh bersaksi betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saudaraku, kalau Kristus hidup dalam kehidupan kita, artinya Dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saudara ingat, raja itu berkuasa. Kalau Yesus adalah raja dalam kehidupan saudara, berarti Dia punya kuasa dan otoritas penuh dalam kehidupan saudara. Dia berkuasa penuh. Kalau Dia berkuasa, seharusnya nggak ada lagi alasan buat kita untuk khawatir, bukan? Nggak ada lagi alasan buat kita untuk takut. Karena kita punya raja yang berkuasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, seringkali kita percaya pada Yesus. Seringkali kita tahu bahwa Yesus dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita lupa untuk mengaktifasikan kuasa itu. Kuasa yang ada dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingat suatu saat, saya pernah ceritakan ini di ibadah pagi. Saudara. Saya dan keluarga lagi bertamasya gitu ya. Naik mobil, kita nyetir. Kita ke salah satu daerah itu di bawah lereng Gunung Lawu di Magetan. Ya. Jalannya kalau kita ke sana itu siksak gitu kan, banyak tikungan dan jalannya naik terus. Semakin kita jalan semakin naik saudara. Nah saudaraku, kita naik mobil yang saya bisa bilang cukup nyaman pada waktu itu. Tapi meskipun mobil itu nyaman, tapi rasanya terlalu berat untuk naik jalan itu. Ngoyo gitu saudara. Kayaknya cukup berat naik mobil itu karena kami juga penuh, satu mobil penuh dengan keluarga, dengan anak-anak. Dan kami mulai merasakan kesulitan untuk naik di jalan itu karena tanjakannya begitu tajam. Dan kami lihat di depan, di belakang kami banyak mobil yang mogok. Dan orang-orang di sana biasa menawarkan jasa, saudara. Mereka bawa batu, begitu ada yang mogok, mereka taruh batu di depan ban, di belakang ban. Mereka dapat uang 5.000, 10.000 dan sebagainya. Saudaraku, ketika saya lagi nyetir berusaha untuk bisa lolos dari tanjakan itu, tiba-tiba ada mobil
Yang kalau saudara mau dilihat dari tampangnya, itu mobil saya pikir kalau mobil saya aja nggak kuat, mobil itu pasti nggak kuat saudara. Mobil itu cold dengan bak terbuka di belakangnya, ada sayur dan buah-buahan penuh sampai ke atas saudara. Dan bukan cuma itu aja, ada orang yang bergelantungan di belakangnya saudara. Dan pada waktu saya nyetir, kalau itu dengan santainya, dia menyalip saya. Memang kesannya juga berat, tapi dia bisa melakukan dengan tiba-tiba dia nyalip saya, nyalip mobil depan saya, nyalip mobil lagi, tiba-tiba dia hilang saudara. Saya baru tahu mungkin bentuknya nggak bagus, mungkin bentuknya kayak gitu. Tapi saya baru tahu itu saudara tahu L300 ya Mitsubishi. By the way saya bukan sales Mitsubishi saudara, saya cuma ceritakan aja. Dan mobil itu kita tahu punya mesin diesel legendaris. 2500 cc mesin diesel yang sangat kuat. Sudah saya sampaikan ini, saya mau beritahu gini. Mobil saya mungkin kelihatan nyaman, tapi mesinnya kecil. Mobil tadi kelihatannya sederhana, tapi mesinnya besar. Dan apa yang ada di dalam mesin itu, apa yang ada di dalam mobil itu yang menggerakkan mobil itu, sehingga dia bisa naik dengan lancar, dengan baik. Sudah mesti ingat, siapa yang ada di dalam diri kita. Siapa yang ada dalam kehidupan kita. It doesn't matter who you are. The only matter is the power inside you. Adalah kuasa yang ada di dalam diri saudara. Karena kuasa itu yang menggerakkan seluruh pikiran saudara, perkataan saudara, perbuatan saudara, keputusan saudara, tindakan-tindakan saudara. Saudaraku, dalam satu lukisan yang dilukis oleh Émile Renouf, seorang seniman dari Prancis yang sangat terkenal dengan judul The Helping Hands, tangan yang menolong. Saudara bisa lihat seolah-olah anak ini dengan sukacita, dia seolah bisa menggerakkan perahu ini. Mungkin orang tua yang ada di sampingnya, dia juga bersemangat, dia memberi semangat pada anak ini. Dan anak ini seolah-olah kalau kita lihat gambarnya dengan semangat, ya, dengan dari wajahnya kita bisa lihat dia seolah-olah dia yang menggerakkan perahu ini tanpa dia ketahui. Kalau kita tahu, yang menggerakkan adalah pria yang ada di sampingnya, ya, yang badannya lebih besar, badannya lebih kekar. Saudara, pada waktu saya temukan gambar ini, kemudian itu mengingatkan saya, seolah menemplak saya, saudara. Ya, kita ini kemudian saya tulis ini, kelemahan terbesar kita seringkali adalah kegagalan kita untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Kita terima Yesus, kita percaya Yesus, tapi sudahkah kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita aja nggak pernah mencerminkan kuasa itu, kehidupan kita nggak pernah dipimpin oleh kuasa itu, perkataan kita nggak pernah dipimpin oleh kuasa itu, tindakan dan keputusan kita nggak pernah dikendalikan oleh kuasa itu, saudara. Bagaimana orang bisa melihat bahwa ada kuasa di dalam kehidupan kita? 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini ayat yang terakhir, saudara. Waktu saya juga sudah habis. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, tujuan akhir dari perjalanan iman kita tahu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa berarti supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang tim pemuji dan pemusik untuk boleh bersiap ke atas panggung. Satu quote yang terakhir. Kita mengenal pribadi Allah melalui Yesus. Dunia mengenal pribadi Yesus melalui kita. Amin. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Paling mudah adalah dengan keteladanan hidup kita, bukan? Saya sering sampaikan itu pada orang-orang yang mereka bilang, Pak, kok susah ya ngajak istri saya untuk bertobat? Kok susah ya ngajak suami saya untuk terima Yesus? Kok susah ya ngajak untuk keluarga saya mereka boleh mengalami dan menerima Yesus? Saudaraku, kalau mereka boleh melihat Yesus dalam kehidupan kita, melalui teladan kehidupan kita, itu akan menjadi hal yang mudah untuk mereka terima Yesus.
Amin. Karena penjangkauan atau misi, cara strategi misi yang termudah adalah melalui keteladanan hidup kita. Tim pemuji dan pemusik belum kembali. Oke. Kita akan ada prosesi penyalaan lilin dan pengutusan, dan nanti akan ada perjamuan kudus. Ya, sudah semua sudah terima roti dan anggurnya. Nanti kita akan siapkan sambil kita tunggu tim yang melayani untuk kembali ke atas panggung. Oke. Saya jadi ingat suatu saat ada salah satu rekan pekerjaan saudara. Dia seorang pria, dia sudah Kristen sejak lahir. Dia sudah terima Yesus. Tapi istrinya belum terima Yesus karena dia berasal dari agama yang berbeda. Mereka menikah, istrinya belum terima Yesus. Nah, saudaraku, dia sering bawa istrinya ini yang belum mengenal Yesus untuk sama-sama dengan dia ke gereja. Istrinya mau, saudara. Untuk ikut komsel, kebaktian-kebaktian kecil, istrinya mau. Bahkan didoakan, diajak berdoa, istrinya mau. Tapi yang orang ini heran, yang ngomong sama kita, tapi kenapa istri saya kalau saya suruh, saya ajak untuk dia dibaptis dan terima Yesus, dia nggak mau. Kemudian ketika kami sempat tanya sama istrinya menjawab sesuatu di depan suaminya. Dia bilang, kalau saya dibaptis dan saya terima Yesus, dan hidup saya nggak beda jauh dengan suami saya, untuk apa saya dibaptis dan terima Yesus? Wih, tiba-tiba suaminya itu kayak ditembak, saudara. Dan sejak saat itu suaminya bertobat. Dan sudah tahu ketika suaminya bertobat, istrinya nggak diminta lagi, nggak dipaksa-paksa lagi, nggak disuruh-suruh lagi. Dia datang, dia minta dibaptis, dan dia terima Yesus. Amin. Bagaimana kita bisa membawa kabar baik, membawa orang-orang untuk mengenal Yesus. Cara yang paling mudah adalah melalui kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saudara bisa bangkit berdiri.